Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Tunda. Buat jamaah yang di rumah baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah misteri perjalanan akhirat. Tadi di awal segmen guru-guru kita sudah menjelaskan Allah taruh kita di dunia. Setelah kita di dunia meninggal masuk dalam alam barzah atau alam kubur. Nah setelah itu kita lanjut lagi kemana nih? Mau tahu Bu? Bener mau tahu? Mau tahu apa takut? takut. Mau tahu dan takut. Langsung aja kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya nih. Ada Ustadz Kasif here. Mohon izin waktu tepuk tangan Pak Ustadz Kasif. Silakan Ustadz Kasif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam tahiyat akhir kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari azab kubur. Ya Allah jauhkan. Allahumma a'idna min adzabil qabr. Ya Allah jauhkan kami dari azab kubur. Setelah kuburan, yang pertama kali proses yang akan kita alami adalah kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Satu tempat, ya Allah wa'alam bisawab, ya gambaran padang Arafah, ya, itu adalah gambaran padang mahsyar. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir yang sudah diwafatkan Allah, akan ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan yang pertama semua manusia akan dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan bayi yang ada di perut ibunya akan otomatis lahir. Kemudian tiupan yang kedua, malaikat Israfil pun meniupkan, manusia kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam barzah. Makanya alam barzah ini kalau dia orang beriman, maka dia minta sama Allah agar dia segera dibangkitkan hari kiamat. Ya Rabbi, aqimis sa'ah. Tegakkan hari kiamat sekarang ya Allah. Saking dia tahu ketika dia di alam barzah, tadi diceritakan oleh Ustadz Ahmad Khan, bagaimana dahsyatnya alam barzah. Dia ketika melihat tempatnya di surga, orang-orang beriman dan beramal soleh, dia minta ya Allah tegakkan, saya kepengen cepat-cepat masuk surga. Tapi kalau dia orang kafir, ahli maksiat, orang zalim, maka dia akan minta sama Allah di alam barzah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ketika dia lihat tempatnya di neraka, ya Allah jangan cepat-cepat tegakkan neraka, jangan cepat-cepat tegakkan kiamat, jangan cepat-cepat tegakkan kiamat. Subhanallahil azim. Maka jamaah rahimahullah ini ngomong dahsyat nih. Saya tadi sempat ya nggak bisa ketawa. Ini harusnya kita menangis karena inilah kesempatan kita taubatan nasuha. Karena begitu dahsyatnya hari kiamat. Padang mahsyar, bayangkan gimana nggak dahsyat. Tudana syamsu ala miqdari mil. Nanti matahari didekatkan sama kita di padang mahsyar dengan jarak 1 mil. Para ulama mendefinisikan mil dalam hadis Nabi SAW ini apa? Itu artinya mil kahal. Atau ibu tahu tempat celak mata? Nih ibu pakai celak nih saya lihat nih. Pakai celak karena nutupin belek atau gimana Bu? Itu Bu tempat celak mata sebegitu kecilnya. Begitu deketnya nih matahari dengan kita. Kemudian kita akan ngomong, ya Ustadz gimana sih di dunia aja kita nggak kuat sama matahari. Bagaimana nanti orang-orang pada hari kiamat? Beda. Daya tahan tubuh kita nih beda di dunia sama nanti di alam padang mahsyar. Manusia pada kuat. Tapi subhanallahil azim, mereka semua akan berkeringat. Ketika matahari didekatkan sama mereka, mereka akan keringetan sesuai dengan amal-amal mereka perbuatan di dunia. Ada yang keringatannya sampai mata kaki, ada yang keringatannya sampai betis, ada yang keringatannya sampai perut, bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita harus beramal soleh yang bisa menaungi kita dari ngerinya hari kiamat. Apa amalan-amalan soleh itu? Di antaranya adalah kita menjadi orang adil, pemimpin yang adil, presiden yang adil, gubernur yang adil, bahkan jadi RT yang adil. Karena orang yang adil akan dinaungi Allah pada dahsyatnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada dahsyatnya hari kiamat. Siapa di antara mereka? Imamun adil. Yang pertama imam adil. Yang kedua siapa? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Orang kalau sedekah dia ngumpet-ngumpet. Sampai-sampai kata Nabi, tangan kirinya nggak tahu apa yang dikasih tangan kanan. Ikhlas dalam sedekah. Itu juga akan menaungi kita dari dahsyatnya kiamat. Kalau sedekah nggak usah posting di IG. Kalau sedekah nggak usah posting di WA. Alhamdulillah udah nyumbang tetangga 1 juta. Padahal nyumbangnya cuma 10.000. Ya, jangan kita sembunyikan amal ibadah kita. Nggak usah suami kita tahu kita punya sedekah khusus, amalan rahasia. Ini juga bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya kiamat. Dari dahsyatnya, ya Allahu Akbar. Makanya para sahabat kalau dengar tentang kiamat mereka nangis. Tadi Ustadz Ahmad cerita tentang alam barzah. Utsman bin Affan itu kerjaannya ziarah kubur.
Karena mengingatkan dia bahwasanya nanti ketika kita mati, kita masuk alam khusus namanya alam barzah. Setelah alam barzah kita akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Semoga pemirsa yang dimuliakan Allah, Ustadz Maulana, Islam itu indah mengingatkan kita. Ini sebuah hadiah terhebat yang Allah berikan kepada kita. Karena sebelum kita diwafatkan, di saat manusia semua lupa bahwasanya ada hari kiamat, tapi kita diingatkan. Di Islam itu indah. Sehingga Ini kita Masya jangan Allah. coba-coba menjadi manusia-manusia yang zalim. Masya Allah. Ustadz jangan kemana-mana, sini aja nih Masya Allah. Jadi kita bicara masalah tentang abis dari alam barzah kepada Jangan masyarakat. gini, ini aneh kedinginan masalahnya nih, Nanti Pak. kita lanjut lagi. Nah sekarang kita minta juga guru-guru kita yang lain. Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Waktunya kita ngejawab dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke sosial media kita. Yang pertama langsung aja dari @if.ie8619. Assalamualaikum, bagaimana membujuk suami agar tidak melanjutkan niatnya untuk bercerai dengan saya? Sementara saya masih sayang, apalagi anak kami masih di bawah umur. Segala cara sudah saya lakukan mulai dari sabar atas sifatnya, sholat malam, berdoa tapi tak kunjung berubah. Keluarga besar juga sudah menghalangi kami bercerai. Mohon solusinya dari Pak Ustadz dan juga Ustazah. Mohon izin jawaban yang pertama dari Ustadz Maulana, silakan. Solusi supaya tidak jadi bercerai. Perbaiki ekonomi. Perbaiki kehidupan. Mandiri, perbaiki karir, keterampilan, sehingga suami berkata, rugi saya kalau bercerai ini. Betul tidak? Kenapa banyak orang bercerai? Karena ekonomi atau karena apalah. Yang kedua, apalagi perbaiki hubungan. Dengan siapa? Dengan mertua, dengan saudaranya, dengan ipar-ipar, dengan semuanya. Sehingga tidak jadi itu. Karena banyak yang dukung. Betul tidak? Betul. Jangan malah membenci. Pak, mama, dia bilang sama mertuanya, anakmu itu mau menceraikan saya. Makin kata ya mertuanya, ceraikan aja. Nah, yang berikutnya, perbaiki kesehatan. Kesehatan apa? Pikiran, hati, fisik. Fisik, oh dipercantik. Iya, pedikur, cukur. Kemudian adakan perjalanan, wisata. Yuk kita liburan. Mungkin terjadi perceraian karena mungkin sudah ada, ya itulah. Kurang piknik. Maka coba berjalan, Masya Allah. ada ke perjalanan. Nanti makin akrab, awas jatuh. Aku mau jatuh, padahal enggak jatuh itu. Jangan tarik aku, siapa yang tarik? Kesangkut pohon. Ini Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari @ridwan250. Assalamualaikum Ustadz. Ustazah. Ustazah. Ana mau tanya, kan kalau orang meninggal itu ada tahap-tahapannya dalam menuju akhirat. Mulai dari alam kubur dan seterusnya. Dan katanya besok pada hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah pertanyaannya, saya adalah untuk sekarang ini apakah di akhirat surga maupun neraka sudah ada orangnya? Apa menunggu semuanya di dalam kubur dan baru masuk ke akhirat? Apa bagaimana Ustadz wa Ustazah? Syukron. Assalamualaikum. Ustadz Ahmad Khan mau izin dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Hadil Arwah lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sorga dan neraka. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa uzlifatil jahimu lil ghawim. Sesungguhnya wa burizatil jahimu lil ghawim. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah persiapkan sorga dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya buat orang-orang yang bertakwa, dan aku telah persiapkan neraka dengan berbagai macam siksa dan adab di dalamnya buat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'datul ibadiyas salihina malar ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala galbin bashar. Jadi Allah sudah siapkan buat orang-orang yang saleh kenikmatan di dalam sorga yang tidak bisa dipandang oleh mata manusia, tidak terlintas di pikiran, dan juga tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Lalu kemudian bicara masalah sorga dan neraka ini masih kosong atau sudah ada yang menghuni di dalamnya, apa nanti masuk bersama-sama setelah kiamat? Di sini ada dua pendapat. Yang pertama, adapun masuknya para nabi dan syuhada, mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala birruh, dengan ruhnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk dalam surganya Allah dengan ruh. Akan tetapi yang kedua, ketika masuknya manusia ke dalam surga ataupun neraka dengan ruh dan jasadnya, maka itu berlaku ketika nanti telah terjadi kiamat,
ketika semua sudah melewati berbagai macam perjalanan akhirat, baru surga atau neraka. Masya Allah, ini jawaban singkatnya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat yang lainnya. Alhamdulillah. Kita masuk ke pertanyaan ketiga dari hamba Allah. Ini biasanya kalau nyumbang di masjid antara yang paling banyak, yang paling gede, atau yang paling kecil sumbangannya nih. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bukankah kita sebagai anak harus patuh terhadap orang tuanya? Lalu bagaimana jika seorang anak yang sudah ada niatan menikah, tapi orang tuanya atau orang tua saya, ibu masih melarang saya menikah dengan alasan pekerjaan saya yang belum jelas? Apakah yang harus saya lakukan? Karena ada beberapa yang datang ke rumah ingin melamar, tapi orang tua saya memandang kurang terhadap mereka. Dan sejauh ini sejauh ini saya selalu menuruti apa kata beliau. Tetapi saya takut akan terus seperti ini berkelanjutan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Ini yang nanya cewek cowok nih? Cewek nih antar kayaknya sih banyak yang datang ke rumah. Iya. Iya kan udah banyak yang datang ke rumah. Masa cowok cewek datang ke rumah ngapain? Ya mungkin orang tua masih sayang sama dia ya. Ingat bahagiakan orang tua kita dulu sebelum membahagiakan anak orang. Ya, kadang-kadang kita nih mikirin cepet-cepet merit, sementara kita mungkin pelayanan ke orang tua belum maksimal. Ya, jadi nasihat dari saya buat Mbak, coba muliakan ibu Mbak lebih dekat lagi, lebih akrab lagi. Ambil hatinya ibu, nanti bilang bahwasanya saya udah ingin menikah dan menikah adalah ibadah. Nanti kalau saya menikah, saya punya cucu yang lucu-lucu, nanti ibu bisa gendong cucu yang lucu ini, nambah kebahagiaan lagi rumah kita. Sampaikan dengan yang baik insya Allah. Orang tua kita bisa nerima. Dan jangan pernah maksa orang tua untuk keinginan kita. Apalagi dengan kata-kata kasar. Nih mama nih ya, saya udah kebelet kawin nih. Tapi gak pernah ngebuktiin ke orang tuanya kalau dia sanggup. Nah ini contoh Carla dong tuh. Penyanyi Nas ya kan. Dia udah kerja juga, ya juga dinas. Kalau diminta nikah orang tuanya pasti langsung kasih. Tepuk tangan dong Bu buat yang udah bertanya nih, Masya Allah luar biasa. Makasih banyak ya. Kan Carla anak satu-satu. Iya makanya, pasti dikasih kan pengen nimang cucu. Ini Masya Allah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Pembahasan kita akan kita lanjutkan lagi. Ini seru banget nih, Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Jangan sampai ketinggalan karena benar-benar kita belajar ilmunya setelah kita nanti nggak ada di dunia lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!